Gimana rasanya pertama kali lihat fitur yang kamu coding sendiri dan akhirnya jalan di sistemnya kita? Kalau ada waktu luang itu jangan males-malesan dulu. Jangan males-malesan. Ya, Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang sehari-hari bergelut dengan logika sistem dan membantu saya merapikan dokumentasi. Ada Mbak Diana. Mbak Diana, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi Mbak Diana ini baru bergabung di tim Bakti Negara kapan ya? Bulan April April 2025. 2025. Itu udah mau hampir setahun ya? Iya, Maret, April. Setahun ini. Oke, dulu pertama itu kan membantu dokumentasi sistem ya, iya. kebanyakan. Nah, terus mulai masuk di coding itu gimana? Bisa diceritakan sedikit ya, gimana rasanya pertama kali lihat fitur yang kamu coding sendiri dan akhirnya jalan di sistemnya kita? Ya, awalnya nggak ngira bisa, tapi ternyata setelah belajar lama-lama bisa. Dan ketika berjalan, ternyata kalau mau belajar bisa. Bisa ya. Itu dulu belajarnya sebentar atau lama? Gimana? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan tuh belajar mulai dari nol ya. Iya, mulai dari nol. Alhamdulillah sudah bisa ngikutin. Balik ke laptop. Oke. Nah, kamu kan orangnya rapi banget. Kalau bikin dokumentasi teknis. Nah, menurut kamu seberapa penting sih sebuah sistem itu punya dokumentasi yang jelas supaya orang awam bisa paham cara pakainya? Kalau untuk dokumentasi itu sangat penting karena kan tidak semua pengguna itu bisa bahasa teknis. Jadi dokumentasi dibuat agar seluruh pengguna itu bisa Gunakan. memakai fiturnya dan tanpa bertanya-tanya. Jadi ada panduan lengkapnya. Siap-siap. Memang itu salah satu fitur yang penting ya, dokumentasi. Dan kebanyakan itu kalau di dunia software house, dokumentasi itu belakangan. Karena yang bikin kode udah sibuk nulis kodenya, Ya. udah keasikan, jadi kelewatan dokumentasi. Nah, kemarin task pertamanya Diana itu kan bikin dokumentasi. Itu sangat penting. Nah, oke, saya sering mikir nih, Din, kalau dokumentasi yang kamu bikin ini dibuat versi videonya atau artikel di web, pasti bakalan keren ya. Kamu sendiri ngerasa nggak kalau punya kemampuan teknis itu sebenarnya modal besar buat bikin konten edukasi? Ini pertanyaan AI ya. Oke, lanjut. Uh, kurang lebih kalau sederhananya ini, kalau menurutmu aja nih, dokumentasi kan selama ini kamu bikinnya di Google Doc ya. Iya. Itu kalau dibuat konten video kan bagus sebenarnya. Iya. Kira-kira mau bikin Untuk dokumentasi video, kemampuannya itu masih harus belajar, Mas. Karena kan belajar. belum pernah ke ranah ke videografi kayak gitu. Dan Hmm. itu kan juga baru juga dan butuh waktu lama kan. Kayak Oh iya, prosesnya membuatnya sampai selesainya. selama ini udah pernah bikin video-video, aku kan belum pernah ngasih tugas ya, bikin video-video apa, video konten, Belum, belum pernah sama sekali mas. belum pernah. Mungkin ada status masa nggak pernah bikin video.
Update status itu kan dari foto biasanya. Foto. Ya, kalau Foto video digabung-gabung, ya foto digabung-gabung sama paling template CapCut. ya kan? Oh, Iya. bisa toh berarti. Iya, kalau Double lah, simpelnya ya simple bisa. bisa. Kalau Harusnya untuk nanti tag-nya belum. bisa lah nanti, harusnya bisa. Saya juga lagi belajar ini. Jadi nanti kalau model videonya itu kan kita punya dokumentasinya bentuknya dokumen. Itu kan screenshot terus ada keterangan, Iya. screenshot ada keterangan. Nah, nanti upgrade model videonya ya kita bikin ada foto, ada keterangan singkat, terus ada voice over kalau bisa. Voice over beberapa slide digabung, dikasih animasi, ya 10 menit, 15 menit, insya Allah bisa lah ya. Kita harus adaptasi. Jadi soalnya klien itu kalau dikasih buku jarang dibuka, masih aja minta, masih tanyakan, kita udah kasih dokumentasi, yang nge-WA masih banyak. Nah, kita tambah nanti buat konten video sekalian promosikan gitu. Semoga yang tanya-tanya nanti bisa berkurang. Ya, oke. Nah, balik ke laptop. Selama ini kan saya masih pegang sendiri semua urusan posting dan manajemen konten nih. Tapi melihat cara kerja kamu yang sistematis, saya jadi kepikiran. Menurut kamu gimana kalau kedepannya progres coding yang kamu kerjain itu kita jadikan bahan konten bareng-bareng ya di website atau sosmednya kita. Kalau progres kayaknya agak susah ya Mas, karena kan kita kejar-kejaran deadline kadang itu. Jadi paling harus nyelesain progresnya dulu baru ke konten. Sebenarnya bisa, Din. Jadi ada yang coding, jadi misalnya kita bikin coding, terus nanti ada satu tim yang di belakang ngontenin like orang lagi ngetik coding gitu. Yang saya agak waspada itu adalah terkait privasi data. Jadi data-data klien yang rahasia itu jangan sampai ke expose, itu yang utama. Jadi, karena kita kebanyakan kliennya pemerintah, jadi ya itu jadi concern utama. Kenapa saya selama ini nggak bikin konten itu karena datanya sensitif. Sebenarnya dari dulu udah pengen, cuma karena datanya sensitif, termasuk kan kita banyak pakai NIP, ya NIP pegawai itu kan data rahasia sebenarnya. NIP pegawai, terus nama. Nah, data-data seperti itu tuh perlu diakali bagaimana ketika membuat konten itu datanya nggak ekspor. Ya paling paling mudah nanti ya kontennya ngontenin developer kita lagi ngoding, geser-geser gitu. Apa sih namanya, sinematik apa apa? Get ready with me. Ya? Get ready with me. Get ready with me. Ya, seperti kesehariannya di kantor kayak gitu. Itu terus sesekali ada progres fiturnya. Jadi kita ngembangin fitur CWR di halaman apa gitu. Itu fiturnya mungkin 30% dari video. 70%-nya ya orangnya di video-video gitu aja. Jadi fiturnya itu hanya sepintas-sepintas saja. Karena terkait tadi privasi data itu yang utamanya di situ. Jadi nanti bisa nih bikin konten bareng-bareng ya. Bayangin kalau kamu bukan cuma jago coding, tapi juga jago mengkomunikasikan ide itu ke orang banyak. Menurut kamu itu bakal jadi skill yang berharga banget nggak
buat karir kamu ke depannya? Kalau untuk skill memang bisa dipelajari karena dunia teknologi kan selalu berkembang dan kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi bisa dipelajari lah. Yalah, kita harus ngikutin perkembangan ya. Harus adaptif. Kalau enggak nanti ketinggalan, termasuk penggunaan AI. Nah, saya pengen tim kita ini nggak cuma jago di balik layar, tapi juga bisa kasih dampak luas lewat edukasi. Kalau nanti kamu mulai bantuin saya di manajemen konten, bagian apa yang pengen banget kamu pelajari duluan? Apakah cara nulis artikelnya atau cara editing videonya? Mungkin ke nulis artikel dulu biar ketika orang baca itu langsung tahu gitu tanpa bertanya-tanya ini buat apa sih gitu. Berarti artikel tuh isi kontennya ya, Iya, nanti ya. isi kontennya. Berarti nanti kamu harus sering ngobrol sama AI. Jadi kalau saya selama ini bikin skrip langsung di AI. Jadi di AI-nya saya di Gemini ya, saya pakai Gemini itu ada satu conversation, satu obrolan dengan Gemini khusus untuk konten kreator. Enggak saya campur dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kalau mau bikin skrip ngobrol dengan si A, si B, langsung dibuatkan. Agennya enggak bingung, enggak kecampur dengan materi yang lain. Tapi memang harus dilatih sih ini agennya biar sesuai dengan template-nya kita. Apa harapan kamu buat progres belajar kamu di tim ini? Baik itu soal programmingnya maupun kesempatan baru buat mulai eksis di manajemen konten kita nanti. Untuk kedepannya pasti pengen terus belajar dan berkembang, mau di sisi programming iya, dokumentasi iya, dan konten pun pengen mencoba belajar juga. Saya pun di perkodingan masih terus belajar juga. Kemarin podcast sama Evan itu banyak tool-tool baru yang saya masih awam juga. Terus sekarang tambah lagi yang masalah konten, perkontenan. Tapi selama ini pakai CapCut sudah alhamdulillah. Lah kemarin CapCut-nya ini didaftarin pakai akunnya si Evan. Jadi premium. Tapi masih trial. Kayaknya mungkin ke depan kita daftar lah untuk PT ini. CapCut premiumnya. Sebelum kita tutup, Mbak Diana, ada yang mau ditanyakan kepada saya atau pesan-pesannya dulu? Apa ya? Buat ini, yang penting ini kan kontennya untuk kita semakin produktif. Nah, biasanya pesan apa yang pengen kamu sampaikan kepada dirimu sendiri ketika kamu ketemu dirimu sendiri 5 tahun yang akan datang? Pesannya mungkin yang pertama, kalau ada waktu luang itu jangan males-malesan dulu. Jangan males-malesan. Ya. Pertama. Yang kedua, mungkin terus belajar ya Mas, karena kan nggak terbatas umur untuk belajar. Siap. Mau sebisa mungkin belajar sedini mungkin sih. Oke. 2. Jadi tadi kalau ada waktu luang jangan malas. Iya. Terus belajar hal-hal yang baru. Iya. Sama ini Din, saya tanya lagi yang masalah literasi. Kamu di rumah suka baca buku nggak? Iya, tapi lebih ke online karena kan ada websitenya Puspernas itu buat pinjam buku. Ya, buat pinjam buku. Jadi kita nggak perlu minjem ke perpustakaan terus ngembaliin. Oh gitu? Iya. Saya baru tahu tuh.
Perpusnas namanya. Iya, Puspernas. Terus dapat buku fisiknya atau Enggak, dari laptop dipinjemin versi digitalnya. PDF-nya? Iya. Gitu. Ada ya? Buku apa nih? Lagi dibaca buku apa? Paling novel-novel. Novel. Kalau menulis? Menulis itu dulu waktu SMA terakhir sih cuma Ya. cerpen-cerpen aja Terakhir buat menulis kapan? SMA. SMA. Ya, sebelum lulus itu. SMA sebelum lulus. Tapi ini kan baru lulus. Berarti baru 1 tahun yang lulus. Ya, 1 tahun kurang lah. Ya, sekarang nulis Dokumentasi. nulis Ya, coding dan dokumentasi. Oke, nggak apa-apa. Literasi, karena saya kan lagi buat yang Taman Baca Masyarakat itu. Rencananya saya mau fokuskan untuk ke menulisnya. Mau saya siapkan buku tulis sama pensil. Ya, nulis gratis di situ sudah. Kalau bukunya kan belum punya banyak buku. Nunggu Perpusnas juga nih, katanya mau dapat hibah, belum datang-datang hibahnya. Lebih ke menulis nanti rencananya. Banyak anak-anak main kan di depan tuh. Mungkin nanti tak kasih tulisan kalau sudah main bayar. Tapi kalau nulis gratis. Nulis dulu tapi. Nulis dulu 1 lembar itu baru boleh main. Gratis. Daripada main di depan teriak-teriak, sekalian kita ngembangin literasinya. Oke, Mbak Diana, terima kasih sudah memberikan waktunya di tengah kesibukannya mengerjakan tugas. Demikian teman-teman obrolan singkat hari ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agak dikencengin ya, Wan. Mic-nya nanti kecil. Kayak kemarin pengalaman Evan itu kan suaranya kecil, Evan. Nggak kedengeran. Agak dideketin kamu. Kayaknya kejauhan Mas itu. Dideketin. Ya, deketin agak menurut saya. Oke. Dan lagi, kemampuan teknis itu sebenarnya modal besar buat bikin konten edukasi. Saya masih bingung juga nih mencernanya. Pertanyaannya gimana nih? Bisa mencerna nggak nih? AI ini juga kadang-kadang ngasih pertanyaan